Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwi Anggrini dari kelas 1 SAS Data Terapan A dengan NRP 33246000006. Pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadiah Mulyawati, SST Mkom. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai program yang saya buat sebagai solusi pada exercise 1 pada subtopik pemrograman Python for Database. Nah, di sini dalam program saya menggunakan dua library, yakni library logging dengan alias log untuk merekam aktivitas pada suatu sistem, di mana sistem yang dimaksudkan dalam program saya ini adalah database. Kemudian SQL3 karena dalam program ini kita akan menggunakan database dari SQLite. Jadi database SQLite sendiri dapat kita akses di pemrograman Python dengan mengimport library bernama SQLite3. Lalu selanjutnya saya membuat objek logger yang terdapat pada sintaks line 4, di mana dengan objek logger ini kita akan mendapatkan instant logger dengan menggunakan metode getLogger yang diberi label logger underscore penilaian underscore mahasiswa. Kemudian kita akan mendefinisikan atau mengatur konfigurasi dasar untuk sistem logging di mana log aktivitas sistem mulai dari debug, info, warning, error, dan critical beserta waktunya akan dicatat dan disimpan dalam file underscore file.log. Lalu setelah kita melakukan penyetingan untuk sistem log, selanjutnya kita akan membuat objek CDB pada sintaks 11. Objek CDB ini yang akan menjalankan metode connect dari SQLite. Dengan metode connect ini, maka akan dibuat database bernama mahasiswa.db, sekaligus koneksi dari database mahasiswa.db ini. Lalu di bawahnya sintaks 12 terdapat objek kursor, di mana objek kursor ini yang akan melakukan autentikasi sistem agar kemudian user dapat melakukan execute dan fetching pada database yang baru kita buat tadi, yakni database mahasiswa.db. Selanjutnya, kita akan membuat tabel MHSMind dan MHSNilai yang mana terdapat pada antara sintaks 14 hingga 26 menggunakan metode execute script. Nah, tabel MHSMind dan MHSNilai yang akan saya create pada database mahasiswa DB tadi akan saya create menggunakan metode execute script. Di sini metode execute script disertai dengan objek kursor karena tentunya dalam manipulasi atau memanajemen database diperlukan autentikasi. Nah, objek kursor sendiri ini kan sebagai autentikasi bagi kita untuk mengeksekusi dan melakukan fetching ke database. Di mana antara tabel mahasiswa main ini dengan tabel MHS main dengan tabel MHS nilai ini terdapat relasi one to many. Nah, relasi tersebut tercipta dari hubungan atribut ID pada tabel MHS main dan atribut ID underscore MHS pada tabel MHS nilai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai inputasi data oleh user admin. Pertama-tama di sini saya membuat variabel admin, di mana pada variabel ini user diminta menginputkan namanya untuk mengetahui siapa user admin yang sedang menginputkan data. Kemudian masuk pada scope while true.
Pada scope walkthrough ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai variabel name. Nah, di mana pada variabel name ini, user admin diminta untuk menginputkan nama dari mahasiswa yang data nilainya akan diinputkan. Selanjutnya, terdapat variabel score ya di sini di dalam scope try. Oke. Nah, variabel score dalam scope try ini sendiri gunanya adalah akan menyimpan inputan dari user admin tapi berupa nilai dalam rentang 0 hingga 100 dari mahasiswa yang namanya baru saja diinputkan tadi, yang kemudian value yang diinputkan tersebut tipe datanya akan dirubah menjadi float. Nah, jika inputan nilai mahasiswa tidak dapat dikonversi ke tipe float, maka data yang diinputkan bukanlah angka, yang mana error ini nantinya akan dihandle dengan exception handling value error, di mana nantinya akan ditandai dengan munculnya pesan input nilai harus berupa angka. Lalu user di mana aktivitas ini akan direkam oleh log system sebagai error. Selanjutnya, karena mengalami error tersebut, maka user akan diminta untuk menginputkan kembali nilai dari mahasiswa yang baru saja diinputkan tadi. Kenapa hal ini bisa berulang hanya pada skor? Karena error terjadi pada penginputan nilai, sehingga karena variabel skor untuk menginputkan nilai ini terdapat dalam scope try. Jadi apabila terdapat error yang di-handling, maka akan mengulang kembali program yang terdapat dalam scope try. Lalu selanjutnya, jika inputan nilai mahasiswa tidak mengalami value error, maka akan dicek apakah inputan termasuk dalam rentang angka 1 hingga 100 yang terdapat pada conditional statement pada sintaks line 42 hingga 44. Di mana pengecekan ini menggunakan function isInvalid yang sebelumnya telah didefinisikan pada sintaks lines 29 hingga 30. Sehingga jika inputan nilai di luar range 1 hingga 100, maka berarti kan inputan tersebut memenuhi conditional statement dan akan memunculkan pesan error, nilai harus berada di antara rentang 0 hingga 100. Dan aktivitas error ini akan direkam oleh log system sebagai error. Lalu user akan diminta untuk menginputkan ulang nilai mahasiswa tersebut. Kemudian, setelah kita menginputkan kedua nilai tersebut, nama mahasiswa dan nilai dari mahasiswanya tadi, kita akan menjalankan insert data pada tabel MHS9 dan MHS9. Di mana proses insert ini terjadi pada sintaks program line 47 hingga 50. Di sini saya tidak menggunakan execute money dikarenakan saya perlu mengambil ID untuk menambahkan data atau melakukan insert data pada tabel MHS9 dan MHS9. Di mana ID yang saya masukkan ini diambil dari baris terakhir yang ditambahkan dalam tabel MHS9 dengan kolom primary key auto increment
di mana nilai ID ini saya ambil dengan metode let's all ID dan tersimpan dalam variabel mahasiswa underscore ID. Lalu data nama dan nilai mahasiswa yang berhasil kita inputkan tadi akan terekam dalam aktivitas debug, yang mana program ini terdapat pada line sintaks ke-52. Perubahan data yang telah tersimpan permanen setelah aktivitas tadi terekam pada log debug. Lalu untuk menyimpan perubahan seperti penambahan data tadi dalam database secara permanen, maka diperlukan commit. Nah, di mana untuk menyimpannya secara permanen atau commit ini kita menggunakan syntax object cdb.commit method. Nah, perubahan data yang telah tersimpan ini terekam dalam aktivitas info dengan pesan data nilai untuk nama mahasiswa. Seperti seumpama tadi kita menginputkan mahasiswa Intan, maka pesannya menjadi data nilai untuk Intan berhasil disimpan. Setelah itu terdapat program if conditional yang terdapat pada sintaks 57 hingga 59, di mana if conditional statement ini user akan diminta untuk melakukan konfirmasi dan memilih opsi. Jika opsi yang dipilih Y, berarti dia menginginkan untuk mengulangi kembali penginputan data atau melakukan inputasi data kembali. Namun jika user menginputkan T, menandakan user tidak akan menambahkan atau mengulangi inputasi data lagi. Sehingga jika user menginputkan D, maka program akan menjalankan kembali program awal di bawah sintaks while true, seperti input name, kemudian nilai dari name mahasiswa itu sendiri. Lalu jika user ini menginputkan opsi T atau tidak, karena memenuhi conditional statement, maka ia akan memutus akses dari database dengan sintaks yang terdapat pada line ke-58 ini, cdb.close, dan akan keluar dari perulangan while true ini dengan root method. Oke, tanpa berlama-lama lagi, akan coba saya jalankan program yang telah saya jelaskan tadi. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama kita sebagai user penginput data atau admin penginput data ini, user admin. Di sini saya masukkan Intan, yang menginputkan data ini ada saya sendiri ya. Dan kita diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Sebagai contoh, Alfian gitu. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai dari mahasiswa yang namanya baru saja kita inputkan tadi, ya, ini Alfian. Alfian akan memiliki nilai 97,7 gitu ya. Nah, terus kita ditanya lagi nih, mau nginputin data lagi atau nggak ulangi lagi, ya atau tidak. Nah, kalau misal mau inputin lagi, kita ketik ya Y. Kalau kita udah tidak ada maksud ya niatan untuk menginputkan lagi, kita
ketik T untuk tidak. Di sini saya ingin menentukan data lagi ya. Jadi saya ketik D, lalu kita kembali lagi di program input name yang terdapat pada sintaks 34 ini. Jadi kita mengulang lagi program itu. Sini nama mahasiswa yang akan saya inputkan adalah Alif. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai dari si Alif ini antara rentang 0 hingga 100. Ini saya akan inputkan 87. Kemudian kita ditanya lagi nih, mau inputin data lagi atau enggak. Sini akan saya ketikkan T karena saya tidak mau ya kalau inputkan data lagi, mas ya. Ya tidak dimaksudkan untuk input data lagi. Nah, tadi kan kita udah melakukan input data nih, udah sampai insert data juga, menambahkan data ke dalam tabel database mahasiswa.id. Sekarang buat uh, menampilkan data yang terdapat dalam tabel database tersebut, jadi saya sudah menyiapkan program ya, karena penginputan pengulangan tadi antara ya atau tidak, saya memilih tidak, maka akan menjalankan cdb.post yang berarti koneksi dengan database yang telah dibuat di awal tadi sudah terputus. Jadi karena di sini kita ingin menampilkan data dalam tabel yang terdapat dalam tabel database, maka kita memerlukan koneksi lagi ke database yang kita buat tadi. Di sini terdapat pada sintaks 1 hingga 4. Sini saya ingin menampilkan seluruh baris data yang terdapat dalam tabel mahasiswa main yang terdapat dalam database mahasiswa tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa mahasiswa dengan ID pertama bernama Alfian, kemudian Alif, dengan ID kedua. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data yang terdapat dalam tabel MHS nilai dalam database mahasiswa 7. Di sini dapat dilihat mahasiswa dengan ID 1 yang dimasukkan ini adalah Alfian, memiliki nilai 97,7, kemudian mahasiswa dengan ID 2 yang dimasukkan di sini adalah Alif, memiliki nilai 87. Oke. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.